أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ghani yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Materi kita pada pagi hari ini hadis arba'in yang ke-8, yaitu tentang syahadat, salat dan zakat. Namun titik beratnya berbeda dengan hadis yang terdahulu. Saya akan bacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab perhitungan mereka tergantung kepada Allah. Jamaah sekalian rahmat Allah, pada hadis yang ke-8 ini titik beratnya adalah pada umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Di sini seakan-akan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan darah. Seakan-akan demikian. Seperti yang diucapkan oleh orientalis, orang-orang mustasyrikun, yaitu orang-orang barat yang belajar tentang ketimuran, tentang Islam, yang mereka sebagian besar banyak yang kemudian menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Mereka belajar tentang Islam, belajar tentang bahasanya, belajar Al-Quran, hadis, bahkan bayi yang hafal Al-Quran, bayi yang hafal hadis, namun niatnya adalah untuk memerangi Islam, untuk menggunakan Quran dan hadis tersebut untuk memerangi dari dalam. Salah satunya adalah senokor-kronya yang datang ke Indonesia sesudah dia mengaku sebagai Muslim, kemudian namanya diganti menjadi Haji Abdul Ghaffar. Dia kemudian belajar Islam bahkan di Arab Saudi. Datang ke tanah air dengan membawa racun
karena Aceh sulit untuk ditaklukkan, sehingga kemudian didatangkan seorang senogor-goranya tersebut untuk berbicara dengan rakyat Aceh menggunakan bahasa Arab yang fasih. Bahkan banyak buku-buku yang diterbitkannya dalam rangka untuk meragukan kebenaran Islam, sehingga Aceh kemudian mudah untuk ditaklukkan. Begitu keinginan mereka. Mereka kemudian menggunakan salah satu hadis ini sebagai dasar untuk memusuhi Islam, bahwa Islam itu disebarkan dengan darah, dengan pedang. Padahal dalam sejarah kita tahu betul betapa sesungguhnya Islam sejak awal itu selalu diperangi. Islam sejak awal dihancurkan. Islam sejak lahir berusaha untuk digugurkan sehingga tidak berkembang, layu di tengah jalan. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Islam, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apapun makar mereka tidak akan mungkin mampu untuk menyaingi atau melawan makar Allah. Dan diperintahkannya untuk memerangi manusia itu dalam rangka bahwa Islam itu harus berkembang dan kemudian tidak boleh dihancurkan. Dan Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, adalah kebaikan dan ketika atau nur, cahaya, sehingga ia yang akan menolak berbagai macam dulumat, kegelapan-kegelapan. Ini sebagai sebuah dasar dalil dibolehkannya untuk berperang. Dibolehkannya untuk berperang. Karena sesungguhnya berperang itu adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kebanyakan manusia tidak suka dalam peperangan. Sebagaimana Ratu Balkis juga demikian ketika ia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman. Di dalamnya tertulis bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu melampaui batas kepadaku. Datanglah kepadaku dalam keadaan muslim, menyerahkan diri. Ia yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ratu Balkis ini kemudian dia tidak akan melakukan apapun kecuali dia bermusyawarah dengan para pembesar-pembesarnya, dan kemudian para pembesarnya itu mereka mengatakan kami adalah ulu quwwati walu ba'sin syadidin. Kami adalah memiliki kekuatan yang memiliki kehebatan dalam persenjataan maupun dalam kekuatan militer. Kami tidak takut kepada siapapun. Perintahkanlah kepada kami akan berperang bersama Anda, gitu ya. Tapi kemudian Ratu Balkis mengatakan bahwa dalam peperangan itu pasti banyak kerugian. Yang menang maupun yang kalah semuanya pasti akan banyak merugi, banyak korban jiwa, dan bahkan banyak kehancuran yang melanda negeri-negeri. Sehingga saya tidak ingin dalam peperangan. Saya ingin mengutus utusan kepada Raja Sulaiman, utusan yang membawa hadiah. Kalau dia mau menerima hadiah tersebut, maka ia hanyalah manusia biasa. Kalau dia tidak mau menerima hadiah, maka dia sungguh adalah seorang nabi dan rasul, utusan Allah. Itu salah satu contoh bahwa peperangan itu akan menghancurkan berbagai macam bentuk dan juga akan adanya penindasan. Sehingga Allah menegaskan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Padahal
Banyak di antara kalian yang membencinya, tidak suka dalam peperangan, tapi Allah telah wajibkan. Ya, baik, itu sekilas tentang makna peperangan. Penjelasan hadis Arba'in Nawawi yang ke-8 ini merupakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah adalah anaknya Umar. Mereka berdua adalah sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar masuk Islam pada usia 7 tahun. Saat setelah ayahnya masuk Islam. Ayahnya masuk Islam, kemudian sesudah itu tidak berapa lama anaknya pun yaitu Abdullah juga masuk Islam. Sehingga dikatakan radhiyallahu anhuma. Mereka berdua semoga Allah berikan ridhoi. Sedangkan hijrahnya ke Madinah, Ibnu Umar lebih dahulu daripada ayahnya. Ibnu Umar tumbuh menjadi salah seorang sahabat yang paling kompeten terhadap sunnah. Bahkan sahabat yang meriwayatkan 2630 hadis, ini sangat banyak. Termasuk sahabat-sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah peniru sunnah yang Nabi yang paling presisi, karena berbagai macam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diikutinya. Bukan hanya masalah-masalah yang besar, namun masalah-masalah yang kecil pun juga diikutinya. Sampai-sampai ketika berjalan, langkah kakinya pun persis menginjak tanah yang diinjak oleh Rasulullah. Saat ketika ia melewati satu tempat, kemudian ia menundukkan kepalanya. Ketika ditanya, ada apa gerangan? Dulu saya pernah berdua bersama Rasulullah SAW melewati tempat ini, ada dahan yang menjuntai, sehingga kami kemudian menundukkan kepala. Saat melewati itu padahal sudah tidak ada lagi dahannya itu yang menjuntai, sehingga dia masih saja melakukan hal yang sama, menjuntai menundukkan kepalanya melewati tempat tersebut. Ini menunjukkan betapa beliau sampai betul-betul menjaga sunnah Rasul sebagai peniru sunnah Nabi yang paling presisi. Beberapa makna hadis atau kalimat-kalimat yang ada. Umirtu artinya saya diperintahkan. Umirtu an uqatilan nas. Umirtu saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tentunya yang memerintahkan kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang memerintahkan kepada beliau. Tapi kalau sahabat-sahabat berbicara dalam hadis umirtu, aku diperintahkan, maka yang memerintahkan tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. An-nas artinya menggunakan bentuk ma'rifat, pakai al, ma'rifat artinya adalah manusia tertentu yang sudah diketahui. Kalau nas itu manusia secara umum, tapi kalau an-nas ada alif lamnya menunjukkan bentuk ma'rifat, sesuatu yang sudah diketahui. Siapa manusia tersebut? Yaitu manusia-manusia penyembah berhala. Penyembah berhala. Asamu minni dima'ahum. Asamu maknanya adalah melindungi. Kandungan hadis dan pelajaran yang penting. Hadis Arba'in yang ke-8 ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Hadis ini sangat penting karena memuat perkara-perkara fundamental dalam Islam, yakni syahadat, salat dan zakat. Syahadat, salat dan zakat sebagai pilar-pilar dalam Islam, sebagai rukun-rukun Islam. Kata Syekh Mustafa Al-Bughal dan Syekh Muhyiddin Mistu dalam
buku Al-Wafi. Umirtu, Rasulullah SAW hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Kandungan pertama dari hadis arba'in yang ke-8 ini merupakan penjelasan dari bagian pertama sabda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Umirtu, aku diperintahkan. Ketika Rasulullah mengatakan umirtu, maka pasti yang memerintahkannya adalah Allah. Sebab tidak ada manusia yang memerintah beliau. Sedangkan jika sahabat Nabi mengatakan umirtu, maka pasti yang memerintahkannya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan perang dan memerangi manusia karena Allah yang memerintahkan beliau. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah Allah. Kita tidak dibolehkan untuk mengatakan ini halal, ini haram. Hanya bahwa Allah telah mengharamkan ini, Allah telah menghalalkan ini dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan ketika di dalam Al-Quran ada kata-kata hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, kutiba alaikum, diperintahkan kepada kalian, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan, Allah yang mengharamkan sesuatu. Sehingga masalah halal haram itu adalah masalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang berhak untuk menghalalkan ataupun mengharamkan sesuatu. Maka dalam hal ini sangat sensitif. Tidak boleh semena-mena seseorang ketika melihat sesuatu atau kemudian mengatakan ini haram, ini halal dan sebagainya. Tidak dibolehkan demikian. Apalagi mengatasnamakan Allah. Karena sesungguhnya orang yang mengatasnamakan Allah atau berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, maka sungguh ia diancam tempat tinggalnya di dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, Rasulullah melakukan peperangan ini karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah dari Allah. Ketika tidak ada perintah dari Allah, Rasulullah dan para sahabatnya lebih menyukai kedamaian, tidak menyukai peperangan. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Peperangan itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 2:16. Ya, jadi peperangan itu sebagian besar manusia tidak menyukainya. Padahal boleh jadi ada kebaikan di baliknya. Kenapa dibolehkan peperangan? Tentunya ada syarat-syarat yang membolehkan peperangan tersebut. Tidak asal-asalan atau tidak menyebarkan Islam dengan peperangan. Orang kalau nggak mau masuk Islam dibunuh. Tidak pernah demikian. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Bahkan ketika Islam menguasai suatu daerah, maka mereka semuanya bebas memeluk agama mereka masing-masing. Tapi agama samawi, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka boleh masih menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara mereka sesuai dengan agama mereka masing-masing. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Dahulu di kota Mekah, saat ketika kaum muslimin
mendapatkan berbagai macam cobaan, cacian, makian, atau bahkan pembunuhan pada beberapa sahabat, apalagi orang-orang budak belian, mereka juga banyak yang dicambuk seperti Bilal dan sebagainya, sangat menderita, sehingga beberapa sahabat Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Amr, dan Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang Quraisy yang mengganggu mereka. Tapi Rasulullah SAW melarangnya, menahan mereka. Tahanlah diri kalian, laksanakanlah salat, zakat, bersabarlah atas ujian dan cobaan. Belum saatnya, aku belum mendapatkan perintah untuk memerangi mereka. Artinya peperangan tersebut betul-betul murni karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun juga menolak untuk memberikan izin kepada para sahabat, bahkan untuk membalas apa yang mereka dapatkan, kezaliman yang mereka alami itu, mereka tidak dibolehkan untuk membalas. Diperintahkan untuk sabar, tahan diri kalian, perbanyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah salat. Kalau bisa hindari konfrontasi dengan mereka, begitu, sehingga tidak diizinkan untuk membalas peperangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nanti sesudah turun ayat tentang dibolehkannya untuk membalas, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan untuk membalas berperang bagi orang-orang yang dizalimi. Bagi orang-orang yang dizalimi, maka mereka boleh membalas, tapi tidak boleh melampaui batas dan sebagainya. Jadi ada tata caranya, ada adab-adabnya, dan ada syarat-syaratnya. Yang kedua, syahadat menjaga jiwa dan harta. Syahadat menjaga jiwa dan harta. Kandungan kedua dari hadis arba'in yang ke-8 ini adalah menjaga jiwa dan harta. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Allah memerintahkan Rasulullah untuk memerangi orang-orang musyrik agar mereka tidak menghalangi dakwah Islam. Ketika mereka tidak menghalangi dakwah Islam, maka tidak ada peperangan. Ketika dibolehkan Islam untuk didakwahkan, ketika dibolehkan, maka tidak ada alasan untuk berperang. Mereka silakan beribadah masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Silakan kita masing-masing mengabdi kepada Allah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bukan seperti anggapan orientalis seperti Nixon dan penulis sejarah yang terpengaruh dengan orientalis yang mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat berperang karena motif ekonomi dan politik. Sangat tidak masuk akal. Karena apa? Bukan itu tujuan Rasulullah dalam berperang, dan bahkan sejak awal itu mereka diperangi, mereka selalu menanggung penderitaan dan sangat dibutuhkan kesabaran terus-menerus sampai-sampai terusir dari negerinya. Hijrah itu adalah karena terusir dari negerinya, karena ingin
merdeka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir kalau tidak meninggalkan negerinya maka mereka akan musnah, akan habis, tidak berkembang dan mati. Maka Rasulullah SAW sejak awal menyuruh kepada beberapa sahabatnya untuk hijrah, untuk mencari perlindungan. Hijrah ke Habasyah itu sampai 2 kali. Hijrah ke Habasyah sampai 2 kali dan mendapati pemimpinnya seorang Nasrani yang adil, seorang raja Nasrani yang adil, yang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tafidu minad dami mimma arafu minal haq, seorang sahabat membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada raja tersebut ketika dilapori oleh orang-orang Quraisy bahwa mereka ini begini begitu dan sebagainya, menjelaskan mereka itu menghina Nabi Isa dan sebagainya. Dan ketika mereka dipanggil di hadapan Raja Najasyi, Raja Nasrani tersebut, kemudian apa yang kalian katakan tentang Isa? Dibacakanlah surat-surat ayat-ayat yang menegaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sedikit pun, kata beliau, pemahaman kami dengan orang-orang Islam ini tentang Nabi Isa kecuali sangat sedikit. Bahkan beliau menangis karena tahu betul bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah agama yang benar. Tapi kemudian mereka dianiaya, diusir dari negerinya. Kemudian mereka yang sudah memberikan upeti kepada para rahib yang mereka terus ngojok-ngojoki raja untuk mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah tersebut, raja tidak mengizinkan. Mereka adalah menjadi tamuku yang agung, mereka akan saya bela, mereka akan saya lindungi, kalian pulang ke negeri kalian. Sampai 2 kali Rasul mengutus utusan beberapa sahabat yang hijrah meninggalkan negerinya dari kota Makkah. Sampai-sampai kemudian ketika tersiar kabar bahwa kota Makkah sudah aman, sehingga mereka dibolehkan untuk kembali ke negerinya, kabar bohong, hoax, sehingga kemudian ketika mereka kembali ke Makkah banyak yang kemudian dibunuh. Nah, inilah berbagai macam pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy, sehingga mereka izin kepada Rasul, bolehkah kami untuk membela diri kami? Maka Rasul tidak mengizinkan, belum saatnya, belum waktunya. Tahan diri, sabar, dan kemudian kalau bisa hindari pertengkaran dengan orang-orang musyrikin. Kalau seandainya mereka itu membalas di masa-masa awal Islam, di masa-masa kaum muslimin masih sangat kecil, sangat sedikit jumlahnya, maka tentu ada alasan bagi mereka untuk menghancurkan, menghabisi kaum muslimin secara total. Sehingga kemudian Rasulullah SAW pun kemudian mencari daerah alternatif lain sebagai tempat hijrah. Maka beliau kemudian pergi ke Taif untuk mendakwahkan Islam dengan beberapa sahabatnya. Tidak disambut dengan baik, tapi disambitin gitu ya. Tidak disambut tapi disambit. Sampai kaki-kaki Rasulullah SAW berdarah-darah karena disambitin, dilemparin oleh anak-anak kecil sama budak belian. Mereka dikatakan orang gila dan sebagainya. Sangat sedih, menangis. Bahkan bukan hanya Rasulullah dan sahabatnya saja yang sedih, yang menangis, tapi malaikat penunggu gunung pun sampai murka. Ya Rasulullah, tolong izinkan
Aku sebagai penunggu gunung ini, aku akan bawa gunung ini, aku akan habisi mereka semuanya. Akan aku hancurkan mereka semuanya yang telah menyakiti Anda. Rasulullah SAW itu bukan seperti kita. Kesabaran mereka luar biasa, kesabarannya luar biasa. Sehingga termasuk salah satu pada rasul-rasul yang memiliki gelar ulul azmi, kesabaran yang sangat hebat. Dan Rasul di antara ulul azmi tersebut ternyata yang paling sabar. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Mereka semuanya masih menggunakan doa untuk kehancuran kaumnya. Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun. Toh juga akhirnya menggunakan dakwah pamungkasnya untuk menghancurkan orang-orang yang kufur. Maka hancurlah mereka kaumnya Nabi Nuh yang kufur, sehingga yang selamat hanya yang ada di kapal saja. Nabi Ibrahim pun juga demikian. Raja yang menghancurkannya, yang memasukkannya ke dalam api dan sebagainya juga hancur. Nabi Musa pun juga demikian. Fir'aun yang memusuhinya hancur. Nabi Isa tidak disebutkan apa doanya yang sudah digunakan untuk kehancuran kaumnya. Nampaknya belum. Tapi Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya pun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka doa Rasul adalah satu-satunya doa pamungkasnya, satu-satunya yang tidak dipakai di dunia, tapi Nabi dipakainya nanti di akhirat saat di padang mahsyar. Doanya nanti untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kaumnya. Nah, di dalam sirah ini terutama pada perang-perang terakhir dalam sirah Nabawiyah seperti perang Hunain dan Fathu Makkah yang bersifat agak ekspansif, karena perang-perang sebelumnya semuanya bersifat defensif. Semuanya adalah karena bertahan, karena membela diri. Tapi kalau Fathu Makkah dan perang Hunain itu sifatnya agak ekspansif gitu ya. Jika orang-orang musyrik itu masuk Islam misalnya pada Fathu Makkah, maka Rasulullah SAW tidak akan memerangi mereka. Jadi masih tetap bahwa dakwah itu harus tetap terjaga, jangan sampai dihalang-halangi oleh orang. Maka ketika dakwah dibolehkan, silahkan mereka menerima atau menolak Islam, tidak masalah. Tapi kalau kemudian dihalang-halangi, maka ada konsekuensinya. Nah, demikian pula ketika Rasulullah mengutus pasukan, beliau berpesan agar mereka memperhatikan terlebih dahulu saat masuk waktu subuh. Jangan langsung menyerang ke suatu kaum yang dulunya memang mereka adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Berpesan agar ketika masuk suatu daerah, lihat dulu di saat waktu subuh apakah terdengar azan atau tidak. Kalau terdengar azan berarti mereka adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, dilarang untuk memerangi mereka. Ya. Jika tidak, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menawari Islam, masuk ke suatu kaum, masuk ke suatu daerah, ditawari dulu, mau masuk Islam, kalau nggak mau bayar jizyah, kalau tidak mau maka berperang. Nah, ini berperang dalam masa-masa akhir dalam Islam ketika sudah meluas. Banyak hadis lain yang senada dengan hadis ini. Sebagian hadis-hadis itu hanya menyebutkan syahadat, sebab dengan bersyahadat seseorang menjadi muslim
dan seorang muslim tidak boleh diperangi atau dibunuh. Artinya syahadat itu adalah sebagai kunci keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang bersyahadat berarti dia telah memiliki kunci keselamatan, kunci surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti selamat. Dia pasti selamat ketika ia mengucapkan syahadat dengan penuh keikhlasan, penuh penjiwaan, dan ia tetap istiqamah berada di atas jalan kebenaran, maka pasti masuk surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Siapapun yang mati yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti ia akan masuk surga. Sejahat apapun, sejahat apapun dia. Boleh jadi dia harus masuk neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan ataupun untuk menyuci kejahatan-kejahatannya. Tapi ujung-ujungnya pasti masuk surga karena ada iman, karena ada syahadat dalam dirinya. Maka orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang memiliki satu kebaikan. Imannya itu kecil sekali. Imannya itu kecil sekali. Satu titik keimanan. Tapi ia kemudian dicuci di air kehidupan, sesudah itu kembali celing lagi, wajahnya ganteng, tidak ada bekas-bekas setrikaan di neraka. Dia udah kembali ganteng kembali. Diperintahkanlah untuk masuk ke dalam surga. Padahal hanya ada satu kebaikan saja dalam dirinya. Yang lain semuanya sudah habis, kebaikan-kebaikannya sudah habis karena boleh jadi melakukan banyak kezaliman. Tinggal satu saja kebaikannya, yaitu imannya itu kecil sekali, imannya sebiji sawi, tapi masih tetap dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW pernah marah kepada Usamah bin Zaid karena ia tetap membunuh dalam peperangan. Dalam peperangan, Usamah bin Zaid menjadi panglima perang. Kemudian dia membunuh musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Boleh jadi musuh tersebut ketika mengucapkan la ilaha illallah karena takut dibunuh, sehingga dia kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika ia ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau membunuhnya juga? Saya takut ya Rasul, dia itu hanya kamuflase saja, hanya karena takut diperangi, saya takut dibunuh, maka dia kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Saya takut ia hanya pura-pura saja. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwa dia berpura-pura? Dia kemudian sangat takut sekali dengan ucapan Rasulullah SAW tersebut, Usamah bin Zaid. Karena apa? Rasulullah SAW menyalahkannya karena ia telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun itu musuh, kalau ia mengucapkan la ilaha illallah maka dia haram darahnya. Walaupun mungkin hatinya boleh jadi berpura-pura tadi, tapi kita tidak boleh menghakimi apa yang ada di dalam hatinya. Kita diperintahkan untuk menghakimi apa yang zahir, apa yang lahir. Maka imannya orang-orang munafik yang memang dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya, ia menampakkan seperti orang Islam, ia ikut sholat kadang-kadang, gitu ya, ikut puasa juga, bahkan ikut membayar zakat juga, bahkan mungkin ikut berperang juga, gitu. Walaupun di dalam peperangan banyak sekali mereka kemudian melakukan desersi, gitu ya. Maka terhadap orang-orang munafik yang seperti itu pun, yang jelas-jelas mereka munafik, ya, tetap Rasulullah SAW memperlakukan mereka seperti layaknya memperlakukan
sahabat-sahabat yang lainnya, memperlakukan mereka seperti umat Islam. Masalah hatinya itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pentingnya salat dan zakat. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya salat dan zakat, sebab Rasulullah SAW menyebutkan keduanya setelah syahadat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW, maka itu adalah keputusan yang benar. Saat ketika terjadi gelombang murtadin, orang-orang yang murtad, dan ada juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ada beberapa daerah yang kemudian nyempal, tidak mau membayar zakat dan sebagainya, maka Abu Bakar kemudian memerangi mereka, mengembalikan mereka kepada ajaran Islam. Awalnya Umar sempat mempertanyakan rencana Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut, sebab mereka adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, bersyahadat gitu ya. Nah, kemungkinan Umar ini belum tahu hadis yang dibawa oleh anaknya Ibnu Umar ini, karena tidak boleh membeda-bedakan antara syahadat, salat dan zakat. Syahadat, salat dan zakat. Gitu. Kalau masalah puasa berbeda. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat, karena zakat merupakan hak dari harta. Siapapun yang tidak mengeluarkan zakat meskipun hanya sedikit yang dulu mereka keluarkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan perangi mereka. Itu tegas Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu mengatakan kepada Umar, "Ajaban, apakah kamu pengecut, wahai Umar? Dulu kamu adalah orang yang hebat di masa jahiliyah. Apakah kamu sekarang ketika sudah muslim kamu menjadi pengecut seperti ini, gak mau berperang?" Akhirnya Umar merasa Allah telah memberi petunjuk kepada Abu Bakar, hingga ia pun kemudian mendukung keputusan itu. Akhirnya para sahabat kemudian memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, hingga mereka semua pun kembali ke jalan yang benar. Stabilitas kaum muslimin terjaga, ajaran Islam pun terpelihara, sehingga tidak ada yang membeda-bedakan antara rukun Islam satu dengan yang lainnya. Rukun Islam itu ya 5, kalau tidak melaksanakan rukun Islam yang 5 berarti dia dianggap tidak muslim ataupun keluar dari Islam, murtad. Seperti orang-orang yang menolak membayar zakat, maka mereka dianggap orang yang murtad, sampai kemudian diberikan pemahaman dan kembali ke Islam kembali. Mengapa Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Arba'in yang 8 ini hanya salat dan zakat saja? Syahadat, salat dan zakat. Sedangkan rukun Islam yang lain seperti puasa dan haji tidak beliau sebutkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, orang yang bersyahadat, mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat akan dijamin jiwanya walaupun mengingkari hukum-hukum yang lainnya. Dijamin jiwanya tidak boleh diperangi walaupun dia mengingkari hukum yang lain. Sedangkan Imam Nawawi menjelaskan, seseorang tidak boleh diperangi karena tidak menjalankan puasa, tapi cukup dipenjara dengan tidak diberi makan dan minum, biar sadar gitu. Enggak makan minum, akhirnya dia mau kembali melaksanakan puasa. Pelaksanaan ibadah haji juga bisa ditunda, sehingga seseorang tidak boleh diperangi karena belum melaksanakan ibadah haji walaupun dia orang kaya gitu ya. Boleh jadi karena dia memiliki alasan lain, uzur lain gitu ya. Bukan berarti belum melaksanakan, bukan berarti dia tidak percaya terhadap pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam, tapi boleh jadi karena ada hal-hal yang lain sebagai alasannya. Sehingga hanya 3 tadi, seseorang yang bersyahadat, salat dan zakat, itu yang harus dilaksanakan dalam seseorang
yang boleh, kalau tidak melaksanakan salah satunya maka boleh diperangi. Tapi kalau puasa tadi, sepanjang ia melaksanakan sholat, zakat, tapi ia tidak berpuasa, maka dia dipenjara. Sanksinya dipenjara sampai ia kembali kepada ajaran yang benar. Atau mungkin ada orang-orang Islam yang mungkin mempertanyakan masalah warisan, misalnya masalah warisan ini itu dan sebagainya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk dibedakan antara laki dan perempuan dan sebagainya. Dan kemudian mempertanyakan hukum tersebut, dia tidak rela dengan hukum tersebut dan sebagainya, maka dia masih tetap dianggap muslim. Ya, walaupun dia mengingkari hukum-hukum Islam gitu ya, mengingkari hukum-hukum Islam yang lain. Seseorang ketika mengingkari hukum-hukum tersebut selain syahadat, salat dan zakat, maka dihukum bukan diperangi, tapi dihukum dengan hukuman yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bukti kekeliruan keyakinan Murji'ah. Murji'ah itu siapa sih? Kelompok Murji'ah adalah firqah atau kelompok yang berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin, tidak mengurangi imannya. Iman itu bulat. Iman itu sesuatu yang bulat, yang tidak berpengaruh dengan amal soleh, baik dia dosa besar maupun dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang besar, maka dia tetap mukmin. Imannya itu utuh, tidak berkurang, tidak bertambah. Tidak bertambah dengan ketakwaan, tidak berkurang dengan dosa. Itu kaum Murji'ah memiliki keyakinan salah seperti ini. Padahal iman yazidu wa yanqus, iman itu naik turun sesuai dengan kadar perbuatannya. Kalau dia berbuat kekufuran, berbuat dosa-dosa besar, maka akan berkurang nilai keimanannya. Tapi kalau dia melakukan ketaatan, maka dia akan bertambah keimanannya. Ini berbeda besar dengan kelompok Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Maka dia Khawarij itu kemudian memerangi Muawiyah dan memerangi Ali bin Abi Thalib karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan melaksanakan hudnah, melaksanakan apa yang orang-orang yang mereka tidak diperangi, tidak memerangi Muawiyah, melakukan gencatan senjata hudnah, maka itu dianggap sebagai dosa besar dan dianggap sebagai kekafiran. Maka dia mengatakan bahwa Ali telah kafir, Muawiyah juga telah kafir. Maka mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, dan Ali terbunuh, dan kemudian berusaha membunuh Muawiyah. Tapi saat mau dibunuh, Muawiyah sakit perut sehingga tidak sholat di masjid. Biasanya yang jadi pemimpin itu adalah yang menjadi imam. Nah, yang dibunuh adalah yang menggantikan Muawiyah untuk sholat subuh, terbunuh. Sementara Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan ke masjid dibunuh. Yang membunuh itu adalah orang yang hafal Quran. Yang membunuh adalah orang yang hafal Quran, tapi tidak memahami dengan benar masalah ini, sehingga dia menganggap orang dosa itu, orang berbuat dosa maka dia telah kafir. Ini kelompok ekstrim luar biasa. Sementara Murji'ah itu sebaliknya, gitu ya. Orang melakukan dosa, sedosa apapun, sebesar apapun dosanya, tidak mengurangi iman. Orang taat setaat apapun tidak menambah iman. Nah, ini berbeda sangat besar. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok pertengahan, adalah
Ya kalau orang-orang melakukan dosa besar, dosanya itu tentunya dia akan menanggung dosanya, imannya akan berkurang. Sebagaimana juga ketika seseorang itu taat kepada Allah, maka ketaatan itu akan menambah keimanannya, begitu. Nah, ini hadis Arba'in Nawawi menunjukkan bahwa kekeliruan keyakinan Murji'ah dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis ini merupakan hadis yang ke-25 dan beliau letakkan di bawah kitab iman. Ketika menjelaskan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan korelasi hadis ini dengan bab iman merupakan bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengklaim bahwa iman tidak membutuhkan realisasi dalam bentuk amal perbuatan. Kalau orang beriman udah iman gitu saja, dia tidak perlu untuk taat, tidak perlu untuk dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu kelompok Murji'ah yang demikian tentunya keliru. Harus dibuktikan. Iman, syahadat dibuktikan dengan salat, dibuktikan dengan zakat, dibuktikan dengan rukun Islam yang lainnya. Murji'ah tadi sudah disebutkan. Hak Islam, orang yang sudah bersyahadat, mendirikan salat, membayar zakat, jiwa dan hartanya terpelihara. Haram darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Jika mereka melanggar syariat yang hukumannya adalah hukuman mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab: orang yang telah menikah dan berzina, jiwa dengan jiwa atau membunuh, orang yang meninggalkan Islam agamanya atau murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentu saja yang memutuskan hukuman tersebut adalah pengadilan Islam, bukan perseorangan. Maksudnya adalah bahwa jiwa, harta seorang yang muslim itu adalah mereka itu semuanya dijaga dalam Islam, tidak boleh diserang, dia tidak boleh diambil haknya, dia tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak Islam. Hak Islam itu adalah ketika dia misalnya membunuh, maka dia harus dibunuh. Ketika dia misalnya berzina padahal dia sudah menikah, maka dia harus dibunuh. Ketika dia murtad, maka dia harus dibunuh. Tapi yang menentukan hukum itu bukan perseorangan, ya. Ada orang yang mencuri di masjid, mencuri, ayo kita potong tangannya. Enggak boleh, harus pengadilan yang memutuskannya. Takkan lolos dari pengadilan Allah. Kandungan ke-6 dari hadis Arba'in ini adalah adilnya pengadilan Allah. Bisa jadi seseorang berpura-pura masuk Islam atau meloloskan diri dari hukuman pengadilan karena kebuayannya beralasan, namun ia tidak akan lolos dari pengadilan Allah di akhirat. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Sedangkan hisab, perhitungan mereka tergantung kepada Allah Ta'ala. Artinya orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, berpura-pura sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak misalnya, tergantung dia. Dia hanya berpura-pura saja itu semuanya, maka itu semuanya bisa saja lolos di pengadilan dunia, dia lolos, dia tidak dihukum di dunia, tapi tentunya dia tidak akan bisa lolos di akhirat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyahadat dengan ikhlas, selalu bersungguh-sungguh mendirikan salat, menunaikan zakat, ia adalah seorang mukmin. Namun orang yang berpura-pura bersyahadat sebagaimana munafik, hisabnya menjadi wewenang Allah. Demikian pula orang yang salat tanpa wudu atau hanya mengeluarkan zakat sedikit sebagai formalitas, mereka tak akan lolos dari pengadilan Allah. Berpura-pura salat tapi tanpa wudu, ya. Orang lain nggak tahu gitu ya. Orang lain nggak tahu. Malas capek wudu, harus basah-basah bajunya gitu. Langsung sholat saja, berpura-pura sholat, ya tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi formalitas saja. Wallahu a'lam bishawab. Udah hampir, tinggal dikit. Barangkali masih ada yang ditanyakan, boleh. Enggak ada Pak Dewonya. Ya. Ya,
turunnya. Hadis itu ada sebagaimana Al-Quran ada sebab-sebab turunnya, asbabun nuzul. Kalau hadis itu asbabul wurud. Sebab-sebab hadis itu diucapkan. Hadis itu adalah apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang disetujui oleh Rasul. Rasul membiarkan saja orang-orang memakan dhab, memakan apa itu semacam biawak atau apa gitu ya. Rasul melihat saja dan itu Rasul tidak melarangnya, maka itu namanya persetujuan Rasul, sehingga itu juga dinamakan hadis. Dan hadis ini tidak seperti Al-Quran yang turun dari langit langsung enggak. Tapi apapun yang diucapkan oleh Rasul itu kemudian ada sahabat yang menulis. Ada sebagian sahabat yang dilarang untuk menulis hadis Rasul, jangan menulis kecuali Al-Quran gitu ya. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu yang memang dibolehkan untuk menulis hadis Rasul. Biar apa? Biar tidak campur aduk antara hadis dengan Al-Quran gitu. Jadi asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu terucapkan atau ini tidak seperti Al-Quran yang asbabun nuzul seperti ini. Tapi kadangkala memang ada sebab-sebabnya, kadangkala ada sebab-sebabnya. Rasul misalnya ketika ada sedang khutbah, kemudian ada orang Arab Badui yang bolak-balik ngangkat tangan nanya, "Ya Rasul, Anda bolak-balik menjelaskan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat dong? Kapan itu hari kiamat?" Nah, gitu. Kapan hari kiamat? Rasul diam saja, masih menjelaskan terus, berbicara tentang hal-hal yang lain. Dia nanya sampai 3 kali. Lalu Rasul kemudian bertanya, "Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat?" "Oh, enggak ada Rasul kecuali hanya cinta kepadamu." Kemudian terucapkanlah hadis Rasul, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, itu yang menjadi sebab turunnya atau sebab asbabul wurud hadis itu adalah peristiwa yang diucapkan, ditanyakan oleh orang Arab Badui tadi. Wallahu a'lam. Iya, sahih. Hadis, kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan sebagainya. Gitu. Karena itu semuanya adalah ya, betul. Baik, barangkali karena waktunya sudah masuk ke syuruk, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.